Assalamualaikum, hai teman-teman. Perkenalkan, nama aku Sylvia Eka Safitri, NIM 21070269091. Di sini kita akan belajar jaringan syaraf. Adapun tujuan dari pemaparan video pembelajaran ini yaitu guna untuk menyelesaikan tugas anatomi fisiologi dan juga untuk belajar bersama-sama mengenai apa sih jaringan syaraf itu. Jaringan syaraf ialah komponen jaringan utama dari sistem syaraf. Sistem syaraf mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas dan terdiri dari dua bagian. Sistem syaraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang dan percabangan syaraf perifer dari sistem syaraf tepi. Lalu, bagaimanakah fungsi jaringan syaraf itu? Sebelum itu, kita akan belajar bahwa jaringan syaraf yang kita ketahui tersebar di seluruh tubuh sebagai jaringan komunikasi yang terintegrasi. Secara anatomis, susunan syaraf dibagi dalam susunan syaraf pusat yang terdiri atas otak dan medula spinalis dan susunan syaraf tepi yang terdiri atas rambut syaraf dan kumpulan kecil sel-sel syaraf yang disebut ganglia syaraf. Sedangkan secara struktural, jaringan syaraf terdiri atas dua jenis sel, yaitu sel syaraf atau neuron yang umumnya memiliki banyak cabang panjang dan beberapa jenis sel glia yang memiliki cabang-cabang pendek, menyangga dan melindungi neuron dan ikut serta dalam aktivasi syaraf, nutrisi syaraf, dan proses pertahanan susunan syaraf. Nah, untuk lebih memahami jaringan syaraf, di sini kita akan belajar struktur sel syaraf. Teman-teman dapat menyimak gambar sambil mendengarkan penjelasan. Pada sel syaraf, khususnya sel neuron, terdiri atas beberapa bagian, yaitu dendrit, nukleus, badan sel, akson, terminal akson, nodus Ranvier, sel Schwann, dan selubung mielin. Di setiap bagian sel neuron mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Adapun dendrit yaitu penjuluran ke arah luar dari badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Selanjutnya ada nukleus yang berada di dalam badan sel. Nukleus merupakan inti sel. Selanjutnya ada akson atau neurit, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal atau impuls. Impuls yang dihantarkan oleh akson ke sel neuron yang lain menuju syaraf pusat yang akan nanti direspon menjadi suatu gerakan. Pada bagian akson terdapat pula terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel syaraf dengan sel syaraf lainnya. Nah, pada terminal akson ini terdapat sinapsis, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinapsis ada cairan yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter itu apa sih? Neurotransmitter yaitu bagian dari terminal akson yang berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Pada perjalanan impuls, tak lupa ada nodus Ranvier, yaitu suatu bagian pada sel neuron yang berfungsi untuk mempercepat impuls syaraf. Pada bagian selanjutnya yaitu ada sel Schwann yang menghasilkan selubung mielin. Selubung mielin ini yang nanti akan membungkus akson. Baik teman-teman, setelah mempelajari struktur neuron, kita lebih bisa memahami bahwa jaringan syaraf merupakan jaringan yang berfungsi untuk mengantarkan impuls syaraf ke pusat syaraf maupun ke efektor. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jaringan syaraf secara garis besar tersusun atas dua sel, yaitu sel utama penyusun jaringan syaraf adalah neuron, sedangkan sel pendukung jaringan syaraf adalah neuroglia, yang kerap disebut sebagai sel glia dan ganglia syaraf. Jaringan syaraf terdiri atas sel-sel syaraf yang disebut dengan neuron. Neuron adalah sel khusus yang bertanggung jawab untuk menghasilkan, menerima, mengolah, dan meneruskan rangsangan atau impuls. Dilansir dari Online Biology Notes, terdapat sekitar 100 miliar neuron yang membentuk jaringan syaraf dengan bentuk dan ukuran yang berbeda-beda.
Namun, sel neuron memiliki struktur yang khas, yang sama. Secara garis besar, struktur neuron terdiri dari 3 bagian yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Berdasarkan fungsinya, neuron dibagi menjadi 3 yaitu neuron sensorik, neuron motorik, dan juga interneuron. Pertama-tama kita akan membahas neuron sensorik. Dilansir dari Khan Academy, neuron sensorik adalah sel syaraf yang berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi di dalam dan di luar tubuh. Artinya, neuron sensorik adalah sel syaraf yang merasakan berbagai rangsangan. Dan yang kedua ada neuron motorik. Neuron motorik adalah sel syaraf yang mendapatkan perintah dan melakukan respon mekanis. Neuron motorik menyampaikan impuls dan melakukan tanggapan terhadap rangsang melalui aktivitas otot, organ, maupun kelenjar. Dan yang terakhir ada interneuron. Interneuron atau neuron konektor atau penghubung adalah sel syaraf yang berfungsi untuk menghubungkan sel syaraf dengan sel syaraf lainnya. Artinya, interneuron bertugas menghantarkan impuls dari satu neuron ke neuron yang lain, atau neuron motorik ke neuron sensorik, dan bahkan sebaliknya, sehingga makhluk hidup dapat merespon rangsangan. Nah, teman-teman, setelah kita mempelajari sel neuron, kita akan mempelajari sel glia. Jaringan syaraf juga tersusun dari sel yang tidak mengirimkan atau menghasilkan impuls, yaitu neuroglia atau sel glia. Sel glia berfungsi mendukung aktivitas neuron dalam jaringan syaraf. Sel glia dibagi menjadi 6 jenis. Ada 4 jenis sel glia jaringan syaraf yang terletak di sistem syaraf pusat, yaitu astrosit, sel mikroglia, sel ependimal, dan oligodendrosit. 2 jenis sel glia jaringan syaraf lainnya terletak di sistem syaraf tepi, yaitu sel satelit dan sel Schwann. Di sini kita akan membahas lebih dahulu 4 jenis sel glia jaringan syaraf yang terletak di sistem syaraf pusat. Yang pertama ada astrosit. Astrosit adalah sel glia yang berbentuk bintang. Astrosit menempel pada neuron, pembuluh darah kapiler, dan juga jaringan ikat yang terdapat pada sistem syaraf pusat. Astrosit memainkan peran penting dalam sistem syaraf makhluk hidup, yaitu yang pertama, mendukung dan memberikan stabilitas pada neuron. Kedua, memberikan nutrisi untuk neuron. Ketiga, membantu perkembangan neuron muda. Keempat, menjaga kebocoran antar sel-sel pembuluh darah. Kelima, menjaga keseimbangan ion di ruang ekstraseluler. Keenam, membran permeabel transportasi nutrisi dan hormon. Yang terakhir, menghilangkan sinyal atau neurotransmitter yang berlebihan. Selanjutnya ada sel mikroglia. Sel mikroglia adalah sel glia, sel pendukung jaringan syaraf yang memiliki ukuran paling kecil. Sel mikroglia memiliki fungsi seperti makrofag sel darah putih, yaitu mencerna sel-sel rusak atau mati dan menghancurkan patogen penyebab penyakit dalam sistem syaraf pusat. Selanjutnya ada sel ependimal. Sel ependimal adalah sel ganglia jaringan syaraf yang melapisi rongga otak dan sumsum tulang belakang. Sel ependimal berfungsi membuat cairan cerebrospinal. Nah, yang terakhir ada oligodendrosit. Oligodendrosit adalah jenis sel glia yang mengelilingi akson pada neuron sel syaraf pusat. Oligodendrosit membungkus akson dan membentuk struktur yang dinamakan selubung mielin. Teman-teman, selanjutnya kita akan membahas 2 jenis sel glia jaringan syaraf yang terletak di sistem syaraf tepi, yaitu sel satelit dan sel Schwann. Yang pertama adalah sel satelit. Sel satelit adalah sel glia jaringan syaraf yang membungkus badan neuron sistem syaraf tepi. Sel satelit dalam sistem syaraf tepi memiliki fungsi yang hampir sama dengan oligodendrosit pada sistem syaraf pusat. Yang kedua ada sel Schwann. Jenis neuroglia yang terakhir adalah sel Schwann. Sel Schwann membungkus satu segmen akson dan membentuk selubung mielin pada sistem syaraf tepi.
Keberadaan sel ini pada akson membuat neuron dapat mengantarkan impuls dengan lebih cepat. Baik teman-teman, sekian penyampaian materi tentang jaringan syaraf yang dapat aku paparkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai jumpa.